Anda tahu, 8 tahun kemudian anak saya lahir. Tetapi harus disesar. Sebagaimana yang saya ucapkan 8 tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmat Afandi dapat kembali menjumpai para sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu saya berharap juga sahabat senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi belajar gitar sih sebenarnya tidak bisa cuman acting saja para sahabat. Keterampilan yang memang sudah lama tidak saya latih tadi ya seperti itulah. Nah, baik sahabat, saya ingin bertanya. Pernah tidak mengalami kondisi seperti ini? Misalkan ada sebuah kejadian, tiba-tiba kita teringat, loh, sepertinya kejadian ini ada hubungannya dengan apa yang sudah saya katakan beberapa waktu lalu, atau misalkan ya beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ada hubungannya gitu. Tiba-tiba ada teringat, kayaknya ini yang dulu saya ucapkan deh. Pernah tidak? Saya pernah mengalami dan itu bikin saya shock. Dan tentu membuat saya lebih berhati-hati lagi dengan apa yang saya ucapkan. Ingin tahu ceritanya? Baiklah. Sebelum saya ceritakan, tentu saja saya berharap juga kepada para sahabat untuk tetap ikuti channel ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan untuk lihat-lihat video saya sebelumnya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan jangan lupa untuk kedepannya agar channel ini dapat berkembang dan tetap memberikan manfaat, inspirasi, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Baik, kita lanjutkan cerita yang tadi ya. Saya pernah mengalami, jadi ada suatu kejadian ternyata ada hubungannya dengan apa yang saya ucapkan beberapa waktu sebelumnya. Nah, yang saya ingin ceritakan adalah 8 tahun sebelumnya. Saya pernah mengatakan hal ini dan 8 tahun kemudian betul-betul terjadi. Di situ saya berintrospeksi untuk dapat menjaga ucapan saya. Begini ceritanya. Jadi pada waktu itu tahun 2002, bulan Juli tanggal 1 ya. Nah, sebelum tanggal 1 Juli itu istri saya hamil, dan pada waktu itu sudah waktunya melahirkan. Kemudian saya bawa ke bidan, tapi kata bidan baru pembukaan 1 sehingga harus balik lagi ke rumah. Kebetulan bidan dekat dengan rumah. Tetapi karena istri saya mungkin baru pertama ya mau melahirkan, jadi saya juga belum ada pengalaman bagaimana sih menangani istri yang baru mau melahirkan. Akhirnya saya balik lagi bawa ke bidan, dan bidan menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit atau rumah bersalin yang terdekat. Nah, karena sudah tidak tahan sakit, kemudian kira-kira jam 10 malam saya bawa ke rumah bersalin. Dan di situ saya melihat penderitaan seorang istri. Bagi para suami dan juga anak-anak, berbaktilah kepada ibumu, dan tentu para suami, hargailah istri, sayangilah dia, karena perjuangannya begitu berat pada waktu mau melahirkan. Itu yang saya lihat dari istri saya. Malam tidak bisa tidur karena menahan sakit, kemudian ya itu tadi mungkin karena belum ada pengalaman. Keesokan harinya dengan kondisi yang tinggal tenaga sisa karena kurang tidur, kurang istirahat, jam 10 pagi tanggal 1 Juli 2002 melahirkan. Itu pun harus divakum karena sudah tidak kuat untuk mengejan. Saya melihat bagaimana istri saya berdarah-darah, kemudian kelelahan, menangis. Saya tidak tega sekali. Nah, saat itulah keluar ucapan saya tanpa sadar. Tanpa sadar karena ya tadi pengetahuan saya memang terbatas waktu itu.
saya mengatakan begini kayak pada istri saya, "Mah, nanti anak kedua lahir disesar saja ya, biar tidak kesakitan seperti itu." Saya tidak tahu itu bagaimana sesar yang saya lihat itu, misalkan di TV ada artis yang lahir di sesar, kok besoknya sudah bisa beraktivitas lagi, kemudian sehat gitu kelihatannya ya. Sehingga saya mengucapkan itu tanpa beban begitu, keluar begitu saja. Ada satu peristiwa waktu itu pada waktu anak saya lahir, yaitu final Piala Dunia dan Brazil sebagai juaranya. Anda tahu, 8 tahun kemudian anak saya lahir. Tetapi harus disesar. Sebagaimana yang saya ucapkan 8 tahun lalu. Bayangkan. Jadi waktu itu saya bawa ke rumah sakit istri saya untuk diperiksa kehamilannya. Dokter kaget. Ibu nggak boleh pulang, saat ini juga harus dioperasi, harus disesar. Karena posisi bayi melintang, bukan sungsang, melintang. Kaget. Disesar. Di situ saya baru sadar, astagfirullahaladzim, saya lemas, kemudian saya ambruk, tidak dapat menahan tangis saya. Saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya tidak bisa menjaga ucapan saya. Apakah ini suatu kebetulan? Saya rasa tidak. Yang kebetulan mungkin dua-duanya sama peristiwanya pada waktu lahir adalah Piala Dunia. Hanya anak kedua juaranya adalah Spanyol. Kembali ke ucapan tadi. 8 tahun yang lalu saya mengucapkan seperti itu. 8 tahun kemudian peristiwa itu betul-betul terjadi. Istri saya disesar. Dan apa kata istri saya? Disesar itu lebih sakit. Dan ternyata itu katanya lebih sakit. Sakitnya lama. Tidak boleh beraktivitas yang terlalu berat. Kemudian ya seperti itu. Saya baru menyadari. Apa hikmah yang dapat diambil dari peristiwa ini? Ternyata apa yang kita ucapkan bisa saja suatu hari ucapan itu terjadi. Dan saya mengalaminya. Nah, saya pernah membaca sebuah buku karangan Ashab Sihen atau apa, siapa saya lupa nama persisnya, tetapi judul bukunya saya masih ingat, yaitu Your Word Make You. Jadi apa yang kita ucapkan itu akan ya secara tidak langsung berkontribusi terhadap apa yang akan terjadi. Kemudian apa yang kita ucapkan juga akan membentuk dirimu. Jadi akan membentuk kita. Your word make you. So sahabat, jadi berhati-hatilah, kita lebih bijak lagi dengan apa yang kita ucapkan, terutama kepada anak-anak. Misal seorang ibu, jangan nakal ya nak ya. Terdengar ringan sih ya, biasa saja, bagus gitu mengingatkan anak agar jangan nakal. Jangan nakal ya. Kamu jangan bandel ya. Itu terus diucapkan. Dan apa yang terjadi? Anak nakal. Karena apa? Yang didengar oleh anak, yang sering didengar oleh anak adalah kata yang terakhirnya nakal. Nah, untuk hal ini akan saya bahas pada video khusus ya, yang membahas tentang ini. Insya Allah ke depannya. Perasaan sih kita benar gitu, jangan nakal, jangan bandel. Tetapi justru anak jadi bandel. Sekarang yang terjadi apa? Say no to drug. Tapi drug, narkoba semakin merajalela. Jangan korupsi semakin merajalela. Karena apa? Ada yang salah. Nah, insya Allah nanti akan saya bahas pada video khusus ya. Dan itu pula lah yang saya terapkan, pola ini ya, saya terapkan di kelas, yaitu mengubah perilaku anak 180 derajat dengan kekuatan kata-kata positif. Insya Allah saya akan buatkan videonya. Baiklah sahabatku, itu yang dapat saya sampaikan, yang saya dapat bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Cerita ini semoga bisa menginspirasi untuk kita tetap waspada dan bijak dalam mengeluarkan kata-kata. Karena saya pernah mengalami ya. Jadi saya juga punya sebuah buku
Kebetulan ini buku saya yang kedua, yaitu Hentikan Kebiasaan Berbahaya Bagi Anak. Di sini ada 15 kebiasaan orang tua yang membahayakan perkembangan anak. Salah satunya adalah batuk. Apa itu batuk? Bicara asal nyeletuk. Ini adalah buku saya, dan di dalamnya ada yang saya ceritakan barusan. Ya, lebih jelasnya ada di sini buku ini. Baik, sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan barusan dapat menginspirasi dan tentu membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Tentu saja saya berharap jika ini bermanfaat, silahkan sebarluaskan ke banyak orang, dan tentu saya juga berharap agar channel ini dapat terus berkembang. Untuk itu mohon di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan siapapun Anda, pelajar, mahasiswa, guru, orang tua, atau yang mau merencanakan menikah dan membangun rumah tangga, tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya untuk ikuti channel ini. Demikian yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya bersama Rahmat Afandi, berbagi cerita dan inspirasi.